Terima kasih sahabat masih terus menyaksikan Michael Channel luar biasa. Di tengah perjuangan hidup mati merawat para pasien COVID-19, para tenaga medis kita justru mendapat penolakan. Mereka ini dianggap sebagai rantai penularan virus corona di lingkungan tempat tinggal mereka. Padahal faktanya, hingga pertengahan April 2020, ada 28 dokter meninggal dunia. 10 diantaranya adalah dokter perempuan. Ini sangat menyedihkan dan juga memprihatinkan ya sahabat ya. Karena di tengah mereka berjuang dan bahkan menjadi korban, para tenaga medis kita justru ditolak dan mendapat stigma negatif dari sebagian masyarakat. Gimana sahabat di rumah? Udah lihat kan stigma negatif yang diberikan oleh sekelompok orang kepada tenaga medis di Indonesia ini? Langsung aja yuk kita ngobrol dengan dokter spesialis paru yang sekaligus menjadi juru bicara di Rumah Sakit Persahabatan, Dr. Erlina. Para tenaga medis menjadi benteng terakhir dalam melawan COVID-19. Mereka bertaruh nyawa dengan resiko tertular virus corona dari pasien yang dirawat. Tak terkecuali dokter spesialis paru Erlina Burhan. Kesibukan perempuan kelahiran Padang 15 Mei 1963 ini bahkan telah menyita waktunya bersama keluarga. Bukan saja menangani pasien COVID-19, Dr. Erlina juga harus memberi pengertian dan pemahaman kepada keluarga pasien terkait virus corona. Ia adalah juru bicara Rumah Sakit Persahabatan terkait penanganan COVID-19. Namun di tengah perjuangan Dr. Erlina dan para tenaga medis itu, ada saja masyarakat yang memandang negatif. Bahkan ketika tenaga medis meninggal dunia karena COVID-19, warga menolak kehadirannya. Halo Dr. Erlina, apa kabar? Halo Michael, kabar baik. Gimana dok, hari-hari di masa pandemi COVID-19 ini? Ya harus semangat terus ya. Sibuk sih, capek juga. Ya tapi kita harus tetap semangat. Betul. Nah dok, terima kasih sudah ngeluangin waktu nih ngobrol-ngobrol. Nah yang jelas kan kita ngelihat sepak terjang dokter ini sangat berdedikasi ya, khususnya bagi profesi dan dunia kesehatan. Nggak cuman tugas di Rumah Sakit RSUP Persahabatan, tapi juga dokternya aktif menginformasikan kepada masyarakat lewat sosial media tentang bagaimana pencegahan dari virus corona dan lain sebagainya. Ini memang masih ada waktu dok untuk berbagi lewat sosial media dan lain sebagainya. Harus diadain Michael, karena saya ingin masyarakat itu tidak panik tapi tetap waspada. Nah supaya waspada itu kan harus tahu gejalanya bagaimana, apa yang harus dilakukan gitu. Baik. Dokter Erlina, ini kan kita bicara bahwa kalau kita lihat bagaimana kinerja dokter, tenaga medis, kita tentu apresiasi. Tapi juga ironis di satu sisi, kita juga lihat pemberitaan bahwa banyak juga tenaga medis seperti suster atau perawat
ketika harus meninggal dunia karena terpapar virus corona juga mendapat penolakan, dan banyak sekali stigma-stigma negatif seperti misalnya perawat juga ditolak untuk tinggal di kosnya atau dan lain sebagainya. Menurut Dr. Erlina bagaimana tanggapannya? Iya, Michael, buat saya itu hal yang sangat memprihatinkan bahwa petugas kesehatan dan juga orang-orang di rumah sakit yang bekerja mensupport setiap aktivitas pelayanan ini sungguh dikasih, tapi memang karena ketidaktahuan, artinya masyarakat belum begitu mengerti sehingga terjadi stigma. Jadi itu betul bahwa perawat kami yang terutama yang masih kos, kemudian dengan berbagai cara yang punya kos mengatakan, nggak bisa diperpanjang, memang tidak diusir tapi dikatakan tidak bisa diperpanjang. Kemudian juga yang sampai di rumah tetangga-tetangga agak menjaga jarak begitu ya. Itu bukan kepada suster saja tapi kepada dokter juga. Jadi teman-teman saya itu ada yang kalau biasanya pergi laundry aman-aman saja nganter baju, itu kemudian dipertanyakan, "Dok, nggak usah lagi dok di sini dok," gitu. Jadi dokter sendiri melihat bagaimana perlakuan sebagian masyarakat yang belum mungkin terinfokan dengan baik ini mengucilkan dokter, tenaga medis itu seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Nggak perlu stigma untuk COVID ini, tapi justru yang kita butuhkan adalah support, bukan stigma, tapi simpati dan support. Betul. Yang penting dokter harus dan teman-teman harus tetap semangat ya di sana ya. Kita sih semangat karena memang ini adalah tugas kita. Kita nggak bisa menghindar nih. Walaupun khawatir juga loh. Banyak juga dari kita yang panik, takut, khawatir karena kan ini sesuatu penyakit yang masih baru, yang kita sebenarnya pengetahuan kita tentang ini masih sedikit, yang selalu update setiap hari karena selalu ada perkembangan. Jadi kita juga khawatir nih, jangan-jangan kita pulang nempel di baju, lalu nanti anak gelendotan, tertular, itu juga ada kekhawatiran. Ada foto anak saya. Nah, itu dia dok, supaya menyemangati dokter, tambah lebih gembira, kita hadirkan Dr. Sarah Edward. Apa kabar? Seneng gak dok? Halo Pak Michael. Ya, hai Sarah. Hai Mama. Ini nih buat sahabat-sahabat di rumah yang nggak tahu, ini adalah putri dari Dr. Erlina. Seneng gak dok? Supaya tambah semangat nih. Hati yang gembira adalah obat tuh katanya tuh. Senang, ini surprise banget nih. Saya bareng sama anak saya. Biasanya kami masing-masing ketemu di rumah malam. Oh, hanya ketemu kalau di rumah ya? Iya. Tapi kalau Sarah sendiri ngeliat mama gitu ya, perjuangannya dalam masa pandemi corona ini seperti apa nih, Sarah? Ya, jadi pasti kalau misalnya untuk dedikasinya pasti banyak ya, terutama kan banyak ngomong untuk edukasi, untuk ngasih bikin guidelines atau acuan untuk pengobatan untuk COVID ini. Terus juga ya jadi banyak rapat, Sabtu Minggu tetap berangkat, jadi nggak masuknya tetap 7 hari, nggak ada libur, karena kan kita kan sebenarnya bekerja dengan waktu ya, jadi ketemunya cuma bisa malam doang, nggak bisa ketemu setiap hari juga kadang-kadang gitu. Karena kesibukan itu apa jadi sering memanfaatkan telepon genggam untuk say hi, Mami apa kabar, Sarah apa kabar, atau memang karena sibuk nggak sempat sama sekali? Kalau pengalaman pribadi sih ya, HP-nya Mama tuh diteleponin mulu, jadi kalau aku nelfon pasti nggak diangkat. Kalau WA juga nggak dibales, karena pasti semua orang pengen menghubungin gitu. Jadi ya kalau ketemu aja lah kalau emang penting, ya itu oke. Maafin Mama ya nak. Iya nggak apa-apa. Nah, bentuk dukungan apa nih Sarah dan adik-adik kepada Mama supaya Mama tetap semangat terus? Ya, yang pertama sih pasti dukungan moral. Kita saling ngingetin untuk jaga jarak, istirahat, cuci tangan. Terus kadang ya suka protes, kok minggu masih datang gitu. Terus ya nanyain si Mama udah makan apa belum gitu. Kalau Dr. Erlina ada momen-momen yang paling sedih nggak saat pandemi corona ini? Iya, buat saya nih Kak, ini di luar keluarga ya. Pada saat saya harus menyampaikan
sampaikan kepada keluarga pasien bahwa atau anaknya itu positif. Nah itu buat saya agak-agak momen yang agak-agak sulit, tapi saya harus lakukan, dan apalagi kalau keluarga kemudian keluar air mata menangis ya, itu buat saya juga sulit. Dan juga satu hal lagi, kalau pasien ada meninggal, ya harapan saya adalah semua unsur masyarakat termasuk media ya jadi memberitakan hal-hal yang positif yang membuat masyarakat jadi terinspirasi juga untuk melakukan hal-hal yang positif. Jadi jangan yang berita yang serem-serem aja gitu. Itu satu. Kemudian juga masyarakat mengambil perannya masing-masing. Kemudian harapan saya buat tenaga kesehatan, teruslah semangat, jangan kendor. Ya, karena ini tugas kita harus kita hadapi, dan kalau kita benar-benar tulus, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah untuk tidak tertular dengan penyakit ini. Oke. Semoga lewat apa yang disampaikan Dr. Erlina tadi, ini bisa tambah menyemangati semua tenaga medis dan juga masyarakat Indonesia dalam memerangi, bersatu melawan virus corona ya, Dok. Nah. Thank you, Dokter. Thank you. Selamat bertugas kembali. Kita bekerja bukan untuk diri sendiri, tapi kita juga mengabdi untuk orang lain. Marilah menjadi masyarakat yang sama-sama saling menjaga, sama-sama saling membantu.